7 tahun berlalu, kasus pembunuhan kopi sianida dengan tersangka Jessica Wongso kepada Wayan Mirna Salihin kembali disorot. Masyarakat banyak yang balik membela Jessica Wongso yang kala ini mendekam di penjara setelah melihat film dokumenter tersebut. Film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso itu dibicarakan dan viral di media sosial. Dalam film tersebut, ahli psikolog forensik Reza Indragiri mengaku diancam oleh oknum petinggi negara agar tidak lagi bicara dari perspektif keilmuannya yang cenderung membela Jessica. Reza mengaku mendapatkan uang suap agar tutup mulut dalam kasus kopi sianida dengan korban Mirna Salihin dan tersangka Jessica Wongso. Kini Reza menceritakan kronologi peristiwa uang itu dimasukkan ke dalam tasnya secara diam-diam. Tidak hanya itu, Reza pun mengaku ditelepon seseorang agar bungkam terkait kasus kopi sianida itu. Reza pun mengungkap sosok pemberi uang tutup mulut itu. Ia juga menjelaskan sosok yang mengancamnya itu merupakan orang yang punya kuasa kala itu. Di satu sisi memang mengejutkan bahwa ternyata terjadi balik arah respon publik terhadap kasus ini. Dari yang semula seingat saya tahun 2016 banyak sekali pihak yang menuding Jessica adalah setan, Jessica adalah teman yang tidak tahu diri, Jessica memang sudah sepantasnya masuk penjara, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata hari-hari belakangan ini kebalikan 180 derajat. Banyak sekali viewers yang berkomentar justru sangat positif terhadap Jessica dan menaruh sangka yang sangat mendalam terhadap objektivitas proses penegakan hukum dalam kasus ini. Nah, jadi satu sisi memang mengejutkan. Tapi dari sisi bagi saya, ini justru wajar sekarang responnya. Kenapa? 7 tahun lalu, masyarakat memang dibanjiri dengan berbagai macam informasi terkait kasus itu. Namun, limpahan atau luapan informasi itu diberikan kepada publik, seingat saya kebanyakan pada malam hari hingga tengah malam. Karena persidangan berlangsung pada jam-jam tersebut. Terlebih ketika mendekati putaran-putaran akhir persidangan. Jadi wajar walaupun informasinya banyak, tapi barangkali sulit masuk di kepala publik karena jam malam, jam sore mereka sudah fokusnya adalah pulang, istirahat, menikmati waktu bersama keluarga, nonton Sri Mulat, dan seterusnya. Nah, sementara di Netflix, tayangan dokumenter itu bisa dinikmati kapanpun sesuai dengan keluangan waktu masing-masing penonton. Nah, karena kemudian penonton punya ruang luas untuk memilih kapan akan menikmati tayangan itu, maka masuk akal bahwa informasi yang disajikan di film itu lebih banyak yang bisa dicerna oleh masyarakat. Dan masyarakat terpancing untuk berpikir secara lebih jernih ketimbang mengedepankan syak wasangka seperti 7 tahun yang lalu. Oke, Bang Reza kan juga terlibat dalam dokumenter tersebut ya, dan Bang Reza juga mengungkap nih sisi lain dari kasus ini, termasuk soal pembungkaman, bahwa Bang Reza bilang ada sosok yang memasukkan uang ke dalam tas Bang Reza. Kemudian setelah hal itu disimpan sekian lama, mengapa Bang Reza baru mengungkapkan hal tersebut di dalam dokumenter ini, Bang? Sederhana, karena baru terpancing untuk bicara sisi lain kasus sejak film itu dibuat. Pada 7 tahun lalu, ketika kasus ini naik ke permukaan, praktis semua pihak, termasuk teman-teman media, sebatas menanyakan sisi utama layar depan kasus ini, yaitu terkait dengan perkara yang disidangkan. Sementara orang media mungkin menyebutnya sidebar, sisi lain atau kisah di belakang layar, lupa ditanyakan oleh siapapun. Bahkan saya pun tidak sempat lagi berpikir soal itu karena konsentrasi saya lebih berpusat pada proses persidangan. Sesederhana itu sebetulnya. Namun harap diingat, kita samakan persepsi. Ceritanya, kisah belakang layar itu memang baru saya sampaikan di film dokumenter. Tetapi aksi nyata saya, langkah konkret saya terkait dengan apa yang pihak tertentu lakukan terhadap saya, langkah konkretnya, langkah saya mengcounternya sudah saya lakukan sejak 7 tahun silam dengan melibatkan alat negara tertentu sebagai bukti sikap konstruktif saya bahwa proses penegakan hukum termasuk opini publik semestinya tidak diracuni oleh hal-hal yang destruktif. Oke, lantas
Banyak pertanyaan juga, lantas kemana uang tersebut setelah uang itu dimasukkan ke dalam tas Bang Reza? Lalu seperti tadi Bang Reza bilang, tindakan itu sudah dilakukan Bang Reza 7 tahun yang lalu. Seperti apa kalau boleh dijelaskan tindakan-tindakan tersebut? Apakah termasuk Bang Reza meminta KPK untuk menindaklanjuti pembungkaman dengan uang tersebut? Oke, kalau gitu kasih saya waktu untuk cerita dari awal ya. Mm-mm. Tapi disclaimer dulu nih, karena ada sebagian pihak yang menganggap bahwa seluruh pihak yang dilibatkan dalam film dokumenter tersebut dibayar. Saya tidak tahu ya tentang para ahli lain, saya sama sekali tidak tahu. Tapi dengan saya pribadi, saya pastikan keterlibatan saya di film dokumenter itu nilainya 0 rupiah. Oke. Jadi walaupun ada pihak menyebut saya duafa dan mencoba mengongkosi saya pulang ke Bogor, katanya begitu, tapi saya pastikan saya tidak semiskin itulah. Nah, termasuk konkretnya dalam film Ice Cold ini, saya tidak pernah meminta, mereka juga tidak pernah memberikan, praktis tidak pernah ada perbincangan 1 detik pun tentang bayar-membayar. Itu poin pertama. Yang kedua, di film itu, kosakata atau frasa yang saya ucapkan adalah saya dikasih. Tapi ada sebagian pihak yang mungkin tidak nonton ya, atau mungkin intelektualitasnya agak kurang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.